Di episode sebelumnya kita pun telah melihat bagaimana Xiao Yan, dengan tubuhnya yang kini menjulang hingga puluhan ribu meter tinggi, muncul setelah menyaksikan pasukan Taisu menghancurkan salah satu planet yang sedang dia upayakan untuk selamatkan. Melihat kehancuran yang tak perlu itu, dia pun benar-benar sangat murka. Rasa sakit dan amarah yang meledak dari dalam dirinya begitu besar, hingga menyebabkan getaran yang bisa dirasakan bahkan di planet-planet yang berjauhan. Cahaya dari keenam bintang di dahinya menjadi semakin terang, bahkan mampu menerangi bagian gelap dari alam semesta yang tak pernah terkena sinar apapun. Setiap napas yang dia hembuskan menghasilkan badai angkasa yang kuat, sementara matanya yang menyala seperti bara api merah menyala dengan api kemarahan yang tak tertahankan lagi. Melihat hal ini, pemimpin Taisu benar-benar gemetar tak terkendali, wajahnya pucat karena ketakutan, namun rasa kagum yang menyertainya segera digantikan oleh kesombongan yang membutakan. Tanpa berpikir panjang, dia malah mengangkat tombaknya ke atas dengan tangan yang masih gemetar dan memerintahkan, "Seranglah, semua ribuan pasukanku. Serang secara bersama-sama kesatria emas raksasa itu sekarang juga." Para prajurit Taisu sebenarnya sangat ketakutan. Mata mereka penuh dengan rasa takut saat menyaksikan sosok Xiao Yan yang menjulang tinggi seperti gunung hidup. Namun tak ada yang berani menentang perintah pemimpin mereka. Dengan hati yang terpaksa, mereka segera mengumpulkan kekuatan terakhir dan melesat ke arahnya dengan kecepatan tinggi, membentuk formasi menyerang yang padat. Xiao Yan yang masih penuh amarah hanya menatap mereka dengan pandangan dingin. Tanpa banyak gerakan, dia mengangkat telapak tangan raksasanya yang sebesar hamparan ladang luas. Dengan satu gerakan cepat yang menghancurkan, dia menyapu seluruh pasukan yang datang menyerang. Bahkan hanya dengan satu hembusan napas hangat yang keluar dari mulutnya, ratusan prajurit Taisu langsung terbawa jauh dan hancur berkeping-keping. Ledakan dahsyat pun terjadi ketika telapak tangannya akhirnya menghantam mereka semua. Lengannya yang hampir sama besarnya dengan sebuah kota menimbulkan benturan yang sangat kuat, menyebabkan awan berguguran dan tanah di bawahnya menghilang menjadi lubang besar yang dalam. Getaran dari benturan itu bergema hingga ke pelosok alam semesta sekitarnya, meninggalkan hanya puing-puing besi dan asap yang menyebar ke segala arah. Dengan lengan raksasanya yang kuat dan cepat, Xiao Yan tentu saja dengan mudah meratakan seluruh ribuan pasukan Taisu yang menyerangnya. Ledakan demi ledakan bergema tak berkesudahan, namun pertempuran ini tidak berlangsung lama, hanya dalam beberapa detik saja, medan perang yang ramai kini penuh dengan puing-puing dan asap hitam. Benar-benar, para pasukan Taisu itu telah rata dengan tanah, tak ada satupun yang mampu bertahan dari serangannya. Kini Xiao Yan bahkan tidak lagi mempedulikan Void Guard Armor yang mereka pakai, amarah yang membara dalam dirinya, hanya satu hal yang ada di pikirannya, menghancurkan mereka semua yang telah menyebabkan kehancuran pada planet dan bintang yang dia coba jaga, serta membalas segala penderitaan yang mereka timpakan pada orang-orang tak berdosa. Matanya yang menyala seperti bara terus menatap kapal induk pasukan Taisu yang kini mulai bergoyang akibat getaran dari serangannya. Tanpa ragu, dia melangkah maju dengan langkah besar yang membuat alam semesta bergoyang, siap menghadapi pemimpin mereka dan mengakhiri segala kejahatan yang telah mereka lakukan. Di balik kabut debu dan samarnya sinar cahaya yang menyemburkan kilau keperakan, pemimpin Dewa Taisu berdiri dengan tubuh yang gemetar tidak hanya karena getaran tanah yang bergulir hebat, tetapi juga karena amarah yang membara di dalam dada. Matanya yang penuh api menyaksikan bagaimana para prajurit terbaiknya dihancurkan. Ia berkata kepada Dewa Taisu, "Seranglah sekarang. Jangan beri dia kesempatan untuk bernapas lagi." Teriakan pemimpin Dewa Taisu dengan suara yang menggema seperti guntur, mengirimkan getaran yang membuat daun-daun pepohonan di kejauhan bergoyang kencang. Tanpa ragu sepersekian detik, Dewa Taisu mengumpulkan seluruh energi dalam dirinya, tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan sebelum melesat seperti panah yang dilepaskan dari busurnya. Tubuhnya melintas di udara dengan kecepatan luar biasa, membawa dengannya badai angin yang menghanyutkan segala yang ada di sekitarnya menuju arah Xiao Yan yang berdiri gagah seperti gunung tak tergoyahkan. Namun Xiao Yan tidak berdiri diam seperti mangsa yang pasif. Saat Dewa Taisu hampir menjangkau dirinya, dia dengan gerakan yang cepat namun penuh kekuatan mengangkat tinjunya yang besar seperti batu besar, lalu menghantamnya dengan keras ke arah wajah Dewa Taisu. Boom! Suara ledakan yang menggelegar mengguncang langit dan bumi sekaligus, udara bergetar, tanah berdebar, dan gelombang energi yang keluar dari benturan itu menyebar ke segala arah, menghancurkan pepohonan, merobek tanah, dan membuat awan di langit terpecah belah. Setelah benturan dahsyat itu, Dewa Taisu terlempar mundur beberapa langkah, tubuhnya terlihat goyah dan tidak berdaya lagi. Kulitnya yang tadinya bersinar kini mulai memudar, dan mata yang dulu penuh semangat kini terlihat lesu. Xiao Yan dengan langkah yang berat namun mantap mendekatinya,
lalu dengan kedua tangannya yang kuat memegang tubuh Dewa Taisu dengan erat, menjadikan sang dewa tidak punya kesempatan sedikitpun untuk melarikan diri atau menyerang kembali. Di kejauhan, pemimpin Dewa Taisu melihat seluruh kejadian dengan wajah yang semakin memerah karena keputusasaan dan kemarahan. Dengan suara yang penuh tekad, dia meneriakkan perintah yang tak terduga, "Dewa Taisu, lepaskan energi terdalam dirimu dan ledakan tubuhmu sendiri. Jangan biarkan dia hidup untuk menghancurkan kita semua." Sejak saat itu, energi yang mengerikan mulai mengalir keluar dari setiap bagian tubuhnya. Cahaya yang tadinya keemasan kini berubah menjadi warna ungu pekat yang menusuk, mengeluarkan getaran yang membuat seluruh alam semesta sepertinya bergetar. Kulitnya mulai menonjol dengan benang-benang energi yang menyala, dan udara di sekitarnya menjadi panas seperti dalam tungku api. Tanpa ragu, Xiaoyan meregangkan kedua tangannya yang besar ke arah langit, mengumpulkan seluruh kekuatan yang ada dalam tubuh raksasanya. Cahaya keemasan yang menyilaukan mulai menyelimuti dirinya, membentuk sebuah perisai energi yang kokoh seperti tembok besi. Pada saat yang sama, energi di dalam tubuh Dewa Taisu mencapai titik puncaknya. Boom! Teriakan terakhir sang dewa sebelum tubuhnya meledak dengan suara yang menggila dan mengerikan. Ledakan yang terjadi tidak hanya mengguncang satu atau dua gunung, melainkan benar-benar menghancurkan seluruh benua di sekelilingnya. Gelombang kejut berwarna ungu dan merah menyebar ke segala penjuru, menghancurkan segala yang ada di jalannya. Gunung roboh menjadi hamparan puing, lautan menguap menjadi awan uap yang tebal, dan langit yang tadinya biru kini berubah menjadi warna hitam pekat karena awan debu dan asap. Bumi bergetar dengan kekuatan yang luar biasa, seolah ingin terbelah menjadi dua bagian. Dari kejauhan, pemimpin Dewa Taisu melihat hasil dari perintahnya lalu tertawa terbahak-bahak dengan suara yang menggema dan penuh kegembiraan. Wajahnya yang tadinya penuh kemarahan kini dipenuhi senyum sombong. "Haha, itulah akhir dari Xiaoyan. Tidak seorang pun bisa selamat dari ledakan energi Dewa Taisu yang sepenuhnya dilepaskan. Segala ancaman bagi kita telah hilang," teriaknya dengan suara penuh keyakinan. Mata yang melihat arah ledakan penuh dengan keyakinan bahwa musuhnya telah lenyap bersama dengan hamparan kehancuran yang terbentuk. Namun pemimpin Dewa Taisu tidak menyadari bahwa di tengah lautan api dan puing-puing yang terbentuk setelah ledakan dahsyat itu, Xiaoyan masih berdiri tegak dengan tubuh raksasanya yang gagah. Kulitnya yang tadinya terluka parah kini perlahan mulai menyembuhkan diri dengan sendirinya, dan matanya yang penuh semangat masih menyala dengan api keinginan untuk menghancurkan musuhnya. Cahaya energi tipis masih mengelilingi tubuhnya, menunjukkan bahwa kekuatannya belum habis sepenuhnya. Ketika pandangan pemimpin Dewa Taisu jatuh pada sosok Xiaoyan yang masih berdiri kokoh, tubuhnya benar-benar gemetar hebat, kaki-kakinya hampir tidak mampu menopang berat badan, dan bibirnya bergetar tak terkendali. Wajahnya yang dulu penuh dengan senyum sombong kini digantikan oleh rasa takut yang mendalam dan keputusasaan. Dia tahu bahwa kekuatan Xiaoyan jauh melampaui apa yang dia bayangkan, dan satu-satunya jalan yang tersisa adalah segera melarikan diri untuk melaporkan seluruh kejadian ini kepada pimpinan tertingginya sebelum terlambat. Dengan tangan yang gemetar, dia mulai mengumpulkan sisa-sisa energinya untuk membuka gerbang ruang yang akan membawanya pergi dari tempat itu. Namun sebelum gerbang itu bisa terbentuk sepenuhnya, bayangan besar Xiaoyan tiba-tiba muncul di atasnya. Tanpa banyak bicara, tangan raksasa Xiaoyan dengan cepat mencengkeram tubuh pemimpin itu seperti menangkap seekor serangga kecil. "Kau tidak bisa pergi dari tempat ini," ucap Xiaoyan dengan suara yang dalam dan menggema, membuat udara sekitarnya bergetar. Setelah itu, Xiaoyan perlahan merekatkan jari-jari tangannya yang kuat. Pemimpin Dewa Taisu langsung merasakan kesakitan yang luar biasa. Energi Xiaoyan yang mengalir ke dalam tubuhnya mulai menghancurkan setiap serat sel dan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Dia menjerit kesakitan, namun suaranya cepat terkikis oleh hembusan angin yang menyapu lokasi pertempuran. Tak butuh waktu lama, tubuhnya yang telah terluka parah, akhirnya hancur menjadi debu halus yang terbawa angin dan menghilang tanpa jejak. Setelah berhasil menghancurkan seluruh pasukan Dewa Taisu yang datang menyerangnya, Xiaoyan merasakan bahwa tubuh raksasanya telah mencapai batas kemampuannya. Kulitnya yang mulai sembuh kini kembali menunjukkan bekas luka, dan energi dalam dirinya hampir habis tersisa. Tanpa bisa menunda lagi, dia perlahan mengubah bentuk tubuhnya kembali ke wujud aslinya. Dengan pandangan yang menatap jauh ke arah langit berbintang, dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk memulihkan kekuatan dan menyembuhkan tubuhnya adalah dengan mencari energi bintang, sumber kekuatan paling murni. Tanpa berlama-lama, Xiaoyan melompat ke udara dan menghilang ke arah kejauhan, meninggalkan hamparan kehancuran sebagai bukti dari pertempuran epik yang baru saja terjadi. Cerita masih berlanjut dengan klon dewa asli yang pada saat ini telah bergegas dan menemukan satu bintang yang sebagai hancur.
Xiao Yan yang mengendalikan klon dewa asli pada saat ini berkata bahwa penggunaan tubuh dewa asli secara berlebihan kali ini telah melampaui batas yang dapat ditoleransi. Hal ini pada akhirnya membawa efek samping yang begitu besar. Xiao Yan khawatir hal tersebut tidak akan hilang untuk sementara waktu. Xiao Yan hanya dapat menemukan cara untuk mencari sumber bintang-bintang dan menyerapnya untuk bisa pulih. Xiao Yan pun melihat sekeliling sebelum akhirnya ia merasakan adanya sesuatu yang aneh. Xiao Yan bisa merasakan adanya energi yang begitu tipis walaupun bintang ini hampir hancur. Xiao Yan seketika menatap ke arah bawah, inti dari bintang yang seharusnya tidak tersisa energi. Namun pada saat ini Xiao Yan bisa merasakan adanya energi yang redup seolah-olah sudah lama mati namun keluar lagi. Xiao Yan pun tanpa sadar bertanya, mengapa masih ada sumber energi bintang? Bersamaan dengan apa yang dipikirkan Xiao Yan, sumber energi bintang pada saat ini segera mengalir dari segala penjuru. Meskipun energi ini tipis, mereka semua terpusat ke arah Xiao Yan seolah-olah muncul karena kedatangannya. Sumber energi bintang ini mengalir seperti aliran udara, datang perlahan serta menempel pada tubuh Xiao Yan. Energi ini seolah-olah menunggu Xiao Yan untuk menyerapnya. Meskipun sumber energi bintang ini tidak dapat berbicara, tetapi saat memasuki tubuh Xiao Yan, ia merasakan adanya kebencian yang kuat dari bintang tersebut. Namun, kebencian ini tidak ditujukan kepada Xiao Yan, melainkan sepertinya energi bintang tersebut meminta bantuan Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera menyerap energi bintang tersebut dan bergumam bahwa karena ia memahami niat dari energi bintang tersebut, Xiao Yan pasti akan menghabisi semua Taiksu yang menyerang. Xiao Yan akan menggunakan nyawa mereka untuk menebus dosa semua makhluk yang mati di dunia sensi. Xiao Yan pada saat ini memiliki tatapan muram. Ini adalah janji yang dibuat oleh Xiao Yan kepada bintang tersebut, namun sejujurnya, ini juga merupakan janji terhadap dirinya sendiri untuk melindungi sensi. Xiao Yan pun menggertakkan giginya sambil terus-menerus menyerap energi bintang yang tipis di sekelilingnya. Ia lanjut bergumam bahwa bintang-bintang yang hancur ini sepertinya masih mengandung sisa sumber energi bintang. Dengan menyerapnya, maka seharusnya hal ini akan mampu mengembalikan tubuh Xiao Yan ke kondisi puncaknya. Xiao Yan juga pada akhirnya membuat klon dewa asli menjadi semakin kuat. Singkat cerita, setelah Xiao Yan menyerap energi bintang, ia terus-menerus mencari bintang lainnya. Xiao Yan mengumpulkan beberapa sumber energi bintang. Di antara sumber-sumber ini, akumulasi kebencian juga menjadi semakin kuat. Energi ini benar-benar membuat Xiao Yan menjadi semakin kuat karena ini adalah akar dari dunia. Setelah melewati banyak bintang, mata Xiao Yan menyipit karena ia tahu bahwa posisinya telah cukup jauh dari pusat Sementara itu di sisi lain, cerita kembali ke Xiao Yan dan Yang Mulia Ratu yang telah sampai di ujung utara di kehampaan Laut Barat. Tempat ini tidak segelap dan sesepi apa yang dibayangkan. Terdapat banyak pecahan benda yang sebagian besar berupa meteorit. Ada juga beberapa benda yang sulit dihilangkan, menjadi bukti terakhir keberadaan mereka di dunia. Mayat beberapa makhluk raksasa juga merupakan hal yang paling spektakuler di tempat ini. Melihat kondisi di sekitar, klon suci yang dikendalikan oleh Xiao Yan pada saat ini segera bertanya kepada Yang Mulia Ratu. Xiao Yan berkata bahwa ia memiliki sebuah pertanyaan. Yang Mulia Ratu terdiam menatap ke arah Xiao Yan seolah-olah menunggu ia mengajukan pertanyaan tersebut. Xiao Yan pada akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah ada yang disebut dengan keabadian? Apakah yang disebut keabadian ini merupakan sesuatu yang benar-benar abadi? Yang Mulia Ratu mengangkat kepalanya sedikit, melihat kehampaan di sekitar dengan mata yang tampak mengandung cahaya bintang. Yang Mulia Ratu menjawab dengan lembut bahwa semuanya adalah seperti yang Xiao Yan lihat. Faktanya, pada saat ini sesungguhnya tidak ada yang namanya keabadian. Benda atau makhluk apapun akan kembali ke dunia yang sama, ke tempat ia dilahirkan sebelumnya. Ia tumbuh dari keteraturan menjadi ketidakteraturan, dan dari keberadaan hingga kehancuran. Sesuatu yang disebut keabadian ini, jika melihat sejarah dan waktu yang panjang, benar-benar tidaklah mungkin. Meskipun ia tidak dapat mencapai ketinggian kekuatan yang diraih oleh Gu Zongsheng, secara kasar Yang Mulia Ratu masih bisa merasakan bahwa perubahan besar yang tak terhentikan juga telah dimulai. Sebelumnya, Xiao Yan mengangguk mendengar penjelasan tersebut. Bersamaan dengan percakapan mereka, sebuah ledakan seketika terjadi. Tiba-tiba getaran hebat mengguncang Fearless Ark seolah-olah sesuatu menghantam bahtera tersebut. Setelah beberapa hari terbang menuju tujuan, langit yang tadinya cukup kehampaan tiba-tiba berubah wajah dengan sangat cepat. Dari kejauhan, tampak muncul gelombang badai yang sangat mengerikan. Awan hitam pekat seperti lautan yang terbalik menyelimuti seluruh langit, dan kilatan petir bergantian menerangi kegelapan dengan cahaya putih menyilaukan. Suara badai petir ini bergemuruh seperti deretan guntur yang saling bertabrakan.
membuat seluruh alam semesta sepertinya bergoyang kencang. Xiao Yan segera menghampiri ruang kemudi di mana Yang Mulia Ratu sedang mengendalikan kapal terbang mereka. Yang Mulia, ini adalah badai petir yang sangat mengerikan, ucapnya dengan suara yang penuh perhatian, sambil menatap keluar jendela dengan mata yang waspada. Dari kekuatan dan bentuk badainya, sepertinya kita sudah sangat dekat dengan lokasi jantung guntur, tempat di mana energi bintang yang kita cari terkonsentrasi. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Yang Mulia Ratu tidak sedikit pun terkejut. Dia tetap fokus pada kemudi di depannya, tangan yang tangguh memegang setiap pegangan dengan erat sambil menyesuaikan kemiringan kapal secara terus-menerus. Badai semakin mendekat, dan angin kencang mulai menerpa tubuh kapal dengan kekuatan luar biasa, membuatnya hampir terbalik ke atas. Tanpa panik, Yang Mulia Ratu mengendalikan sistem kekuatan kapal dengan presisi, menyesuaikan medan energi pelindung untuk mencegah kapal teroleng atau terbentur oleh puing-puing yang terbawa angin dalam badai. Tak berselang lama, badai mengerikan itu segera menerpa kapal dengan kekuatan yang luar biasa. Guncangan dahsyat menerjang setiap bagian tubuh kapal, membuat seluruh struktur mesin berderak dan beberapa bagian perlengkapan mulai mengeluarkan percikan api kecil. Pelindung energi kapal bergetar hebat seolah akan roboh kapan saja, dan angin yang bergulir dengan kecepatan luar biasa hampir menyapu mereka jauh dari jalur yang telah ditentukan. Xiao Yan yang berdiri di sisi Yang Mulia Ratu melihat kondisi ini dengan jelas, lalu memperhatikan pola aliran energi yang terbentuk dalam badai. Setelah beberapa saat berpikir, dia berkata dengan keyakinan, "Yang Mulia, sepertinya kita tidak boleh melawan badai ini. Lebih baik kita membuka pelindung energi sebagian dan mengikuti aliran arus badai tersebut. Mungkin ini adalah salah satu cara alami untuk sampai tepat ke lokasi jantung guntur yang kita cari." Yang Mulia Ratu menghentikan gerakan tangannya sejenak, kemudian menoleh ke arah Xiao Yan dengan senyum yang penuh penghargaan. Tanpa banyak bicara, dia mengangguk sebagai tanda persetujuan. Dengan keahlian yang luar biasa, dia menyesuaikan pengaturan kapal, melonggarkan sistem kendali arah dan membuka sebagian lapisan pelindung agar kapal bisa masuk ke dalam aliran utama badai. Mereka pun terhanyut dalam arus badai selama waktu yang cukup lama. Selama perjalanan itu, kapal terus-menerus bergoyang dan diputar oleh gerakan angin yang liar, sementara kilatan petir terus menerpa sekitar mereka dengan cahaya yang menyilaukan. Suara gemuruh badai membungkus seluruh kapal, membuatnya sulit bahkan untuk mendengar suara sendiri. Namun kedua sosok itu tetap tenang dan fokus, mempercayai bahwa aliran badai akan membawa mereka ke tempat yang benar. Akhirnya, setelah waktu yang terasa seperti berabad-abad, arus badai perlahan mulai mereda. Kapal yang hampir terluka parah terdampar di sebuah wilayah kehampaan di luar angkasa, tempat di mana tidak terlihat satupun planet atau bintang yang dikenal, hanya ada lautan kegelapan yang luas. Namun tak lama kemudian, pandangan mereka tertuju pada satu titik di kejauhan, sebuah planet yang seluruh permukaannya dipenuhi oleh kilatan guntur yang tak pernah berhenti, dengan awan petir tebal yang membungkusnya seperti selimut berwarna ungu dan putih menyilaukan. Jelas sekali, ini adalah planet tempat jantung guntur berada. Sangat pasti ini adalah tempatnya, ucap Xiao Yan, dengan mata yang bersinar penuh kegembiraan dan waspada. Setelah memastikan kondisi kapal cukup stabil untuk melakukan pendaratan, dia segera memutuskan untuk menuju planet yang penuh guntur tersebut. Ketika kapal menyentuh permukaan planet, mereka langsung disambut oleh pemandangan yang luar biasa. Pegunungan menjulang tinggi yang setiap puncaknya selalu diterpa kilatan petir, dan hutan dengan pepohonan yang tidak dikenal yang seluruh ranting dan daunnya mengeluarkan percikan listrik tipis. Guntur bergemuruh tanpa jeda, membuat tanah di bawah kaki mereka terus bergetar lembut. Saat mereka berjalan menjelajahi sekitarnya, mata Xiao Yan tiba-tiba tertuju pada satu titik di kejauhan. Di antara reruntuhan batu dan semak belukar yang penuh energi listrik, tampak sebuah kapal yang telah hancur parah, badannya roboh, bagian mesin menyebar di sekelilingnya, dan pelindung energinya sudah tidak terlihat lagi. "Tunggu, apakah sudah ada orang lain yang berada di tempat ini sebelum kita?" bisiknya dengan suara penuh keraguan, mata memindai sekeliling untuk mencari jejak lain. Ataukah mereka adalah musuh yang sudah sampai lebih dulu? Xiao Yan mengangguk perlahan, juga merasa ada sesuatu yang tidak biasa di tempat ini. "Aku akan pergi melihat lebih dalam ke dalam wilayah ini. Mungkin ada jawaban di sana," katanya sebelum melangkah dengan langkah yang cepat dan hati-hati melewati medan yang sulit. Setelah beberapa saat berjalan melewati hutan guntur dan lereng pegunungan, dia tiba di sebuah tempat terbuka yang luas. Di depannya berdiri sebuah gerbang raksasa yang tinggi menjulang ke langit. Badannya terbuat dari bahan yang tidak dikenal, dan seluruh permukaannya dipenuhi oleh kilatan guntur yang berkeliling seperti ular listrik. Ketika Xiao Yan semakin mendekat,
Dia melihat dengan jelas bahwa di depan gerbang raksasa itu berdiri beberapa sosok yang sedang sibuk melakukan sesuatu. Mereka berpakaian seragam yang unik, dan di sekitar tubuh mereka juga mengelilingi energi listrik yang mirip dengan energi di planet ini. Di antara kelompok orang yang berkumpul di depan gerbang guntur, ada seorang pria parubaya dengan wajah keriput yang menunjukkan pengalaman panjang, dan seorang sosok gagah yang mengenakan mahkota emas yang bersinar kilau di bawah cahaya petir. Jelas bahwa dia adalah pemimpin kelompok tersebut. Sosok bermahkota emas menatap pria parubaya dengan tatapan tajam. "Apakah kau tidak tahu caranya masuk ke dalam gerbang ini?" tanyanya dengan suara yang penuh kekuasaan. Pria parubaya menggelengkan kepalanya perlahan. "Aku pernah sampai ke sini secara kebetulan pada masa lalu, namun dengan kekuatan yang aku miliki saat ini, tidak mungkin untuk memasuki gerbang tersebut," jawabnya dengan nada rendah. Pemimpin bermahkota emas menyipitkan matanya, ekspresinya penuh ketidakpercayaan. "Kau sedang berbohong padaku, bukan? Jika kau tidak memberitahu aku rahasianya dengan jujur, aku akan melakukan pencarian jiwa padamu untuk mengetahui semua yang kau tahu," ancamnya dengan suara yang membuat udara sekitar menjadi dingin. Mendengar ancaman itu, tubuh pria parubaya langsung gemetar ketakutan. Kakinya hampir tidak mampu menopang berat badannya. Ternyata pemimpin itu sendiri telah mencoba beberapa kali memasuki gerbang guntur namun selalu gagal dengan hasil yang menyakitkan. Saat dia hendak mengangkat tangannya untuk melakukan pencarian jiwa, sebuah suara keras yang menderu datang dari arah langit. "Hentikan langkahmu." Semua orang menoleh ke arah sumber suara dan melihat dua lesatan pelangi yang melintas dengan kecepatan luar biasa melalui langit yang penuh petir. Salah satu sosok di dalamnya tampak tubuhnya dipenuhi oleh kilatan guntur dan busur listrik yang berkeliling. Itu adalah Xiao Yan. Sementara sosok di sisinya adalah Yang Mulia yang juga mengeluarkan aura keagungan yang tak tertandingi. Ternyata ada orang lain yang datang ke tempat ini, gumam pemimpin bermahkota emas dengan wajah yang semakin muram. "Sang pemimpin, apakah saya harus mengenakan Void Guard Armor untuk menghadang mereka?" tanya salah satu anak buahnya dengan suara rendah. Pemimpin itu menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Tidak usah, kita belum ingin identitas kita terungkap saat ini," jawabnya sebelum berniat untuk menyapa kedua sosok yang datang tersebut. Namun tak seperti yang dia duga, kedua lesatan pelangi itu sama sekali tidak berhenti. Mereka langsung melesat menuju arah gerbang guntur dengan kecepatan yang membuat semua orang ternganga. Tanpa ada hambatan sedikit pun, Xiao Yan dan Xion memasuki gerbang guntur yang penuh energi listrik itu dengan mudah, seolah mereka adalah bagian dari badai petir itu sendiri. Melihat hal ini, pemimpin bermahkota emas langsung marah dan tergesa-gesa melesat mengikuti mereka. Namun begitu telapak tangannya menyentuh permukaan gerbang, sebuah ledakan dahsyat terjadi dengan suara menggelegar. Dia terlempar mundur dengan keras hingga jatuh di tanah, tubuhnya terluka parah dan pakaiannya roboh berkeping-keping. Kondisinya benar-benar menyedihkan. Wajahnya penuh dengan muram dan keraguan yang mendalam. "Mengapa mereka bisa masuk tanpa efek apapun, sementara aku hanya menyentuhnya saja sudah seperti ini?" gumamnya dengan suara penuh kemarahan. Tanpa berpikir panjang, dia kembali mengarahkan telapak tangannya ke arah pria parubaya yang masih berdiri di sana gemetar. "Sudahlah, aku sudah mempertaruhkan nyawaku untuk membawamu ke sini. Mengapa kau masih harus menghabisi aku?" teriakan pria parubaya dengan suara yang penuh keputusasaan. Namun sebelum serangan itu bisa terlancar, sebuah suara yang kuat dan menggelegar terdengar dari atas. Pada saat yang sama, pria bermahkota emas yang tampak sebagai pemimpin kelompok itu mengeluarkan senyuman yang terasa sangat palsu. Matanya yang tajam mengikuti setiap gerakan Xiao Yan. Kemudian dengan nada yang menyiratkan keingintahuan namun juga penuh dengan ancaman, ia bertanya bagaimana cara Xiao Yan bisa memasuki gerbang itu. Namun, pandangan tajam Xiao Yan sama sekali tidak tertuju pada pria bermahkota itu. Ia dengan tegas mengalihkan pandangannya ke arah Chang Yuhua yang berdiri tidak jauh dari sana. Kemudian dengan suara yang jelas dan tidak dapat ditawar, memintanya untuk mendekat. "Aku akan membawa kamu pergi dari sini," ucap Xiao Yan dengan keyakinan yang tak terbantahkan. Senyum yang sebelumnya terpampang di wajah pria bermahkota emas seketika membeku. Kedua tangannya yang berada di sisi tubuhnya sedikit mengencang. Kemudian ia mengangkat dagunya dengan arogan. "Tidak mungkin," ujarnya dengan nada yang dingin. "Saya yang menangkapnya terlebih dahulu, jadi hak untuk memutuskan nasibnya ada pada saya dan kelompok saya." Xiao Yan menyipitkan matanya, dan dari dalam pandangannya terpancar kilatan api yang menyala-nyala. Suaranya menjadi lebih berat dan penuh dengan tekanan ketika ia bertanya kembali, "Kau bilang kau menangkapnya?" Tanpa memberikan kesempatan bagi pria itu untuk menjawab, Xiao Yan perlahan mengambil satu langkah maju. Saat kakinya menyentuh tanah,
Sebuah jejak besar seketika mengembun di udara di atasnya, diikuti oleh hembusan angin kencang yang sangat menakutkan yang meraung dengan kuat ke arah pria bermahkota emas dan kelompoknya. Tanpa basa-basi lagi, Xiao Yan langsung mengeluarkan salah satu teknik terkuatnya, langkah kaki penghancur para dewa yang telah membuat banyak musuhnya bergidik tak berdaya. Belasan sosok yang berada di belakang pemimpin bermahkota emas tidak tinggal diam. Mereka dengan kecepatan luar biasa segera mengaktifkan perlengkapan khusus mereka, Fight Guard Armor yang dikenal sebagai perlindungan paling tangguh dari kelompok mereka. Namun Xiao Yan tidak sedikit pun terkejut dengan hal itu, karena jauh sebelum bertemu mereka, ia sudah menyadari bahwa identitas mereka adalah orang-orang dari organisasi yang misterius dan kuat, Taiksu. Saat pertempuran akan segera berkobar lebih hebat, pikiran Xiao Yan sedikit melayang ke informasi yang pernah ia dapatkan. Ia ingat bahwa biasanya komandan dari kelompok Taiksu tidak memiliki jiwa yang dapat dijangkau atau dibaca. Namun pemimpin bermahkota emas yang kini menjadi lawannya ternyata memiliki jiwa yang nyata dan dapat dirasakan. Ini adalah peluang berharga bagi Xiao Yan, sebuah kesempatan untuk menyusup dan mempelajari informasi penting tentang rencana besar Taiksu yang sedang mereka rencanakan di wilayah Sensi. Menghadapi serangan mematikan dari Xiao Yan, pria bermahkota emas tidak sedikit pun terkejut. Ia dengan gesit mengayunkan tombak hitam yang telah menyertai dirinya sejak lama, sebuah senjata yang tampak mengeluarkan aura kegelapan yang pekat. Jadi kau benar-benar berniat bertarung? Baiklah, mari aku perlihatkan padamu bagaimana kekuatan sejati dari keabadian. Ucapnya dengan suara yang bergema dan penuh keyakinan. Sejak kata-katanya terucap, kantong hitam legam yang tergantung di pinggangnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya redup, dan dalam sekejap, tombak hitam itu melesat ke udara seperti meteor yang menghujani bumi. Saat melesat, bentuk tombak itu berubah secara dramatis menjadi seekor naga hitam besar dengan sisik yang mengkilap dan mata yang menyala seperti bara api. Naga hitam raksasa itu dengan cepat menghantam langkah kaki raksasa yang diciptakan Xiao Yan. Suara ledakan yang sangat mengerikan pun mengguncang seluruh kawasan, menyebarkan gelombang energi yang cukup kuat untuk membuat tanah bergoyang dan pepohonan menerjang ke segala arah. Dan memang benar seperti yang diharapkan oleh pria itu, langkah kaki raksasa Xiao Yan tidak mampu menahan benturan tersebut dan langsung hancur berkeping-keping. Wajahnya langsung terpampang ekspresi bahagia dan sombong. Bocah muda, kau telah salah memilih lawan, seranganmu sama sekali tidak mempan di hadapanku, teriaknya sambil mengejek kekuatan Xiao Yan yang dianggapnya lemah. Namun, Xiao Yan tidak memberikan tanggapan apapun, ia hanya berdiri dengan tenang, kemudian perlahan mengambil beberapa langkah lagi di tengah kehampaan udara di atas tanah. Matanya yang tenang menyaksikan setiap gerakan lawannya sebelum akhirnya membuka mulutnya. Sabarlah sebentar. Kau terlalu cepat merasa puas diri. Padahal aku baru saja mengetes kekuatanmu. Tak berlarut-larut lagi, beberapa jejak kaki raksasa yang jauh lebih besar dan kokoh muncul bersamaan di atas langit. Jejak-jejak kaki tersebut mengembun dengan kepadatan energi yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang pertama, memberikan kesan bahwa setiap langkahnya mampu menghancurkan segala sesuatu yang ada di depannya. Dalam sekejap, langkah kaki raksasa itu berbarengan menghantam serangkaian naga hitam yang kini muncul kembali dari tombak lawannya. Ledakan demi ledakan pun terjadi beruntun, menyebarkan kilatan cahaya dan gelombang energi yang membentuk lingkaran besar di langit. Setelah beberapa saat berlalu dan debu serta percikan energi mulai mereda, naga-naga hitam tersebut benar-benar hancur dan menghilang tanpa bekas, sementara tombak hitam aslinya pun kembali ke tangan pria bermahkota emas dengan kecepatan yang cukup membuatnya terpana. Setelah serangan saling menghancurkan dan debu perlahan mereda, suasana yang tadinya penuh kekerasan tiba-tiba bergeser. Pria bermahkota emas, yang kini terlihat sedikit lesu setelah melihat kekuatan sebenar Xiao Yan, memutuskan untuk berubah taktik dan mencoba bernegosiasi. Ia meluruskan badan dengan anggun, kemudian dengan nada yang lebih lembut namun tetap penuh kepercayaan diri mengajak Xiao Yan, mengapa kita harus saling bertempur hingga tidak ada tersisa? Aku bisa menawarkanmu tempat sebagai komandan tamu di Taiksu. Kamu akan mendapatkan akses tak terbatas ke semua sumber daya kita, termasuk teknologi canggih Fight Guard Armor yang bahkan belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Xiao Yan hanya menatapnya dengan pandangan yang dingin seperti es. Setelah beberapa saat diam, ia membuka mulut dengan suara yang penuh dengan tekad. Sebelum membicarakan apapun tentang bergabung, aku punya satu pertanyaan. Apakah kau berasal dari Taiksu, ataukah dari Sensi? Li Gan mengangkat alisnya sedikit, kemudian mengeluarkan senyuman yang lebih hangat dibandingkan sebelumnya. Ia perlahan mengangguk dan mengaku, nama aku Li Gan, aku adalah leluhur dari keluarga Yuanzhu Xingli yang berasal dari wilayah timur Sensi. Mata Xiao Yan seketika menjadi sangat dingin.
bahkan memberikan kesan seperti akan membekukan udara di sekitar mereka. Dengan nada yang tegas dan penuh dengan rasa tidak terima, ia berkata, "Keluarga Ligan, sejarah Sensi akan selalu mengingat nama keluarga ini sebagai pengkhianat yang telah menjual tanah airnya. Mereka akan terus-menerus dipakukan pada pilar rasa malu, hingga akhir zaman." Kata-kata itu membuat Ligan terkejut total, wajahnya memucat dan matanya membelalak. Tanpa memberi kesempatan bagi Ligan untuk menjawab, Xiao Yan melanjutkan dengan suara yang semakin berat, "Apakah kamu tahu sebenarnya dari mana asal Taixu? Mereka berasal dari dunia lain yang telah menghancurkan puluhan alam sebelum datang ke sini. Di Sensi sendiri, mereka telah membunuh banyak makhluk hidup tanpa ampun. Bagi mereka, kita yang tinggal di Sensi bukanlah manusia atau makhluk yang layak dihormati. Kita hanya hewan ternak yang bisa mereka manfaatkan sesuka hati." Kata-kata Xiao Yan seperti pukulan berat yang menghantam pikiran dan jiwa Ligan. Tiba-tiba, ia merasakan getaran yang luar biasa di dalam tubuhnya. Energi dan aliran darah yang tadinya stabil tiba-tiba melonjak dengan ganas. Tak berdaya, ia membungkuk dan memuntahkan darah hitam pekat ke tanah. Kekuatan yang selama ini ia banggakan sebagai kekuatan keabadian mulai cepat menurun. Energi dunia yang telah lama mengisi tubuhnya perlahan tapi pasti menghilang seperti air yang terserap oleh pasir kering. Sebagaimana yang telah diramalkan, dunia Sensi yang hidup dan memiliki kesadaran sendiri jelas telah mendengar setiap perkataan yang keluar dari mulut Xiao Yan. Kekuatan keabadian yang selama ini menjadi sandaran Ligan seakan-akan dikenali oleh alam sebagai sesuatu yang tidak pantas berada di tanah Sensi, dan secara perlahan diserap kembali oleh alam semesta yang telah dikhianatinya. Ligan yang melihat kekuatannya terus menyusut dan kesadaran akan bahaya yang mengancam nyawanya segera bereaksi. Tanpa ragu lagi, ia mengaktifkan Void Guard Armor yang merupakan hadiah dari Taixu, perlengkapan yang selama ini ia yakini sebagai benteng tak terbendung. Cahaya kegelapan mulai menyelimuti tubuhnya, memperkuat setiap serat otot dan membentuk lapisan pelindung yang tampak tak terhancurkan. "Hanya itu yang bisa kulakukan. Aku hanya ingin keluargaku menjadi kuat dan dihormati lagi," teriaknya dengan suara yang penuh dengan kesusahan dan keputusasaan. Segera setelah itu, ia melesat dengan kecepatan luar biasa menuju arah kejauhan, berusaha kabur dari kejaran Xiao Yan. Namun sebelum tubuhnya bisa menjauh-jauh, sosok Xiao Yan sudah dengan seketika muncul tepat di depannya. Tanpa basa-basi, Xiao Yan mengeluarkan pukulan berat yang langsung menghantam bagian dada Ligan yang terlindung. Dengan suara keras tubuh Ligan terperosok dan terjungkal ke belakang, menghantam tanah dengan kekuatan yang cukup membuat lubang besar terbentuk di permukaan bumi. Debu dan serpihan tanah terlempar ke segala arah saat ia mencoba dengan susah payah untuk berdiri kembali. Tak memberi kesempatan bagi Ligan untuk pulih, Xiao Yan kembali menyerang. Dari langit yang tadinya cerah, muncul kilatan kilat yang menyilaukan sebelum guntur besar turun dengan kecepatan membabi buta, menghujani lokasi di mana Ligan berada. Meskipun Ligan dengan cepat mengeluarkan energi hitam pekat dari tombaknya untuk membentuk perisai penghalang, petir yang dikeluarkan Xiao Yan dengan mudah merambat melewati pertahanan tersebut dan langsung menghantam tubuhnya. Suara ledakan yang mengguncang telinga pun terdengar kembali, membuat tanah bergoyang hebat. Tubuh Ligan bergetar hebat, wajahnya memerah karena kesakitan yang luar biasa menyiksa setiap bagian tubuhnya. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya, mengerutkan kening sambil bertanya-tanya dalam hati. Mengapa Void Guard Armor yang katanya tak terkalahkan tidak berguna sama sekali? Kesakitan yang semakin memuncak membuatnya hampir tidak bisa lagi menahan diri. Akhirnya, dengan suara yang menggigil dan penuh dengan keputusasaan, Ligan mengangkat tangan untuk menyerah. Tunggu sebentar," teriaknya dengan napas yang terengah-engah. "Aku akan memberikan sesuatu yang berharga untuk ditukarkan dengan nyawaku. Tolong ampuni aku. Aku akan memberimu boneka iblis api mayat ini." Saat mengucapkan kata-kata itu, ia dengan susah payah meraih sebuah wadah kecil yang tersembunyi di dalam saku armornya. Kemudian ia mengeluarkan boneka kecil berwarna merah darah yang tampak sangat mistis. Bentuknya menyerupai sosok manusia dengan aksen pola api yang mengkilap di permukaannya. Ligan segera memerintahkan boneka itu untuk mendekat ke arah Xiao Yan. Melihat hal ini, rasa penasaran sedikit muncul di hati Xiao Yan, dan ia memutuskan untuk menghentikan serangannya sementara, ingin melihat lebih dekat boneka yang disebutkan Ligan tersebut. Namun, ketika boneka berwarna merah darah itu perlahan mendekati Xiao Yan dengan gerakan yang lambat dan menakutkan, tiba-tiba ekspresi wajah Ligan berubah drastis. Dari wajah yang penuh keputusasaan, kini terpampang senyum jahat yang mengerikan. Ia tertawa terbahak-bahak dengan suara yang kasar dan mengganggu telinga.
Dasar bodoh, mana mungkin aku akan menyerah begitu saja, matilah kau bersama bonekaku. Tak berlarut-larut lagi, Li Gan mengeluarkan perintah keras, dan boneka itu langsung meledak dengan suara ledakan besar yang mengguncang seluruh kawasan. Api dan percikan energi menyembur ke segala arah, membentuk awan besar yang menghalangi pandangan. Saat debu dan asap mulai menyebar, Li Gan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia segera melesat dengan kecepatan tinggi untuk melarikan diri. Namun sebelum benar-benar menjauh, matanya yang kejam menatap Chang Yuhua. Kalau aku tidak bisa membawanya pergi, lebih baik dia mati agar tidak meninggalkan jejak apapun, ucapnya dengan suara yang dingin. Chang Yuhua, terimalah kematianmu. Kau harus mati saat ini, teriak Li Gan sambil segera mengayunkan tombak hitamnya untuk melesatkannya ke arah Chang Yuhua. Namun tepat ketika tombak akan melesat, energi dari ledakan sebelumnya masih bergulir di udara, dan tiba-tiba sosok Xiaoyan muncul dengan kecepatan kilat tepat di hadapan Li Gan. Dengan gerakan yang cepat dan tepat, Xiaoyan langsung mengangkat tubuh Li Gan dari tanah dengan satu tangan seperti memegang sebuah boneka kecil. Matanya yang penuh dengan kemarahan menyala seperti bara api saat ia berkata dengan suara yang menggema, "Benar-benar kau seorang pecundang dan sang pengkhianat dunia sensi, aku tidak akan pernah memaafkan dirimu." Tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan mengeluarkan serangkaian tinju dengan kecepatan luar biasa. Ribuan tinju yang penuh dengan energi mengerikan menghantam tubuh Li Gan secara beruntun. Ledakan demi ledakan terjadi setiap kali tinjunya menyentuh tubuh musuhnya, hingga akhirnya Li Gan dengan keras menghantam dinding tebing batu besar yang berada tidak jauh dari sana. Tubuh Li Gan yang sudah hampir hancur bergoyang lemah. Dengan suara yang menggigil ia memohon, "Tuan, tolong maafkanku sekali ini saja." Namun kata-katanya baru saja terucap, sebuah guntur Phoenix raksasa muncul dengan kilatan menyilaukan di atas langit. Xiaoyan mengangkat tangan ke atas dengan tegas dan memerintahkan, "Hantam." Guntur raksasa itu langsung menyambar dengan kecepatan membabi buta, menghantam sosok Li Gan hingga menghasilkan ledakan dahsyat yang membuat tubuhnya langsung hangus menjadi debu halus yang terbawa angin. Tak berhenti sampai di situ, Xiaoyan kembali memberikan perintah, dan sejumlah guntur Phoenix besar lainnya menyambar ke arah para pasukan Li Gan yang masih bertahan. Ledakan beruntun mengguncang wilayah tersebut, dan dalam sekejap, semua pasukan itu pun hangus menjadi debu tanpa satupun yang tersisa. Setelah menghabisi Li Gan dan seluruh pasukannya, Xiaoyan dengan tenang mengumpulkan Void Guard Armor yang masih bisa digunakan serta kristal energi yang terpencar di sekitar lokasi pertempuran. Barang-barang ini mungkin akan berguna untuk mengungkap rahasia Taixu lebih lanjut. Setelah itu, ia menghampiri Chang Yuhua yang berdiri tenang di kejauhan dan menanyakan dengan suara yang tenang namun penuh perhatian, "Ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi di sini. Bagaimana kamu bisa berada di tangan mereka, dan apa maksud mereka menangkapmu?" Chang Yuhua mengangguk perlahan, kemudian mulai menjelaskan semuanya secara rinci, mulai dari bagaimana ia ditemukan oleh kelompok Taixu hingga rencana mereka untuk mengeksploitasi wilayah alam guntur ekstrim. Ia juga menunjukkan sebuah token batu giok kecil yang bertuliskan karakter Chang dengan ukiran yang halus. Token ini adalah warisan keluargaku. Ia memungkinkan siapapun yang memegangnya untuk memasuki wilayah ini tanpa diserang oleh guntur penjaga yang ada di sekitar gerbang, jelasnya dengan nada yang jelas. Xiaoyan mengerutkan kening sedikit saat melihat token tersebut. Ia merasa cukup curiga. Chang Yuhua yang hanya menyatakan dirinya sebagai seorang dogat, ternyata mampu selamat di tempat yang begitu berbahaya. Bahkan memiliki barang berharga yang bisa melindunginya dari bahaya alam. Sepertinya orang ini menyembunyikan sesuatu, termasuk kekuatan yang sebenarnya dimilikinya, pikir Xiaoyan dalam hati. Namun setelah beberapa saat memikirkan, ia akhirnya menghela nafas dan memutuskan untuk tidak mengingatkan hal itu. "Selama kamu tidak berbuat sesuatu yang membahayakan aku atau dunia sensi, aku tidak akan melakukan apa-apa padamu," ucapnya dengan tegas sebelum melanjutkan, "Sekarang kita harus segera masuk ke dalam gerbang tersebut sebelum ada kekuatan lain yang datang menghalangi kita." Keduanya kemudian memasuki gerbang dan melangkah lebih dalam ke alam guntur ekstrim. Sebuah wilayah yang dipenuhi kabut tebal yang sulit dilihat melalui dan guntur padat yang terus menyambar di segala arah, menciptakan suasana yang sangat mengerikan dan misterius. Namun ketika Xiaoyan telah melangkah beberapa jarak lebih jauh, ia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Ia menoleh ke kiri dan kanan dengan cepat. Namun sosok Chang Yuhua yang seharusnya berada di sisinya tidak terlihat lagi. Kemana dia pergi? Mengapa bisa menghilang begitu saja tanpa ada tanda-tanda? Gumam Xiaoyan dengan wajah yang penuh kebingungan. Ia kemudian berbicara dengan suara rendah, "Yang mulia ratu, apakah engkau melihat kemana orang itu pergi?" "Aku tidak melihatnya sama sekali. Bahkan dengan kesadaran yang kubawa, tidak ada jejak energi atau gerakan yang bisa ku ketahui." Xiaoyan semakin bingung.
dengan kekuatan yang dimiliki oleh Yang Mulia Ratu, hampir mustahil seseorang bisa menghilang tanpa terdeteksi. Ia hanya bisa menghela nafas dengan heran dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya, karena tidak ada gunanya mencari di tengah kabut dan guntur yang begitu padat. Namun ketika ia mencapai sebuah tugu batu kuno dengan ukiran karakter kuno yang sulit dibaca, sosok seorang laki-laki tua dengan janggut panjang berwarna putih perlahan muncul dari balik kabut, berdiri tepat di depan tugu tersebut. Sosok lelaki tua beruban putih yang panjang menjuntai hingga dada perlahan melangkah dari balik kabut tebal. Setiap langkahnya tidak menghasilkan suara sedikit pun meskipun tanah di bawah kakinya penuh dengan batu kasar. Wajahnya yang penuh dengan kedalaman usia dipenuhi kerutan yang menceritakan banyak pengalaman, dan matanya yang jernih menyala dengan kilatan energi kuno. Ia menghentikan langkahnya tepat beberapa langkah dari Xiaoyan, kemudian menatapnya dengan tatapan yang mendalam sebelum akhirnya membuka mulut dengan suara yang seperti guntur yang bergema lembut namun penuh kekuasaan. "Muda-muda belia," ucapnya dengan nada yang tenang namun tegas, "mengapa kamu memiliki token klan kami? Token dengan karakter Chang, yang hanya seharusnya berada di tangan keturunan keluarga Chang." Xiaoyan segera menunjukkan rasa hormat dengan sedikit membungkuk, kemudian menjawab dengan suara yang jelas dan penuh rasa hormat, "Leluhur yang mulia, izinkan saya menjelaskan. Saya bernama Xiaoyan, dan dunia sensi saat ini sedang dalam bahaya besar. Organisasi bernama Taiksu datang dari dunia lain dan telah menghancurkan banyak alam sebelum ini, kini mereka menyebarkan bayangan kehancuran di atas tanah sensi. Saya membutuhkan jantung guntur yang berada di dalam wilayah ini untuk memperkuat diri dan menghadapi ancaman mereka. Hanya dengan kekuatan itu, kita mungkin bisa menghentikan rencana jahat mereka." Leluhur tua itu menggelengkan kepalanya perlahan, ekspresinya tetap tidak berubah. "Maaf, muda-muda belia, tempat ini bukanlah tempat untuk orang luar. Semua yang ada di dalam wilayah alam guntur ekstrim diperuntukkan khusus bagi orang-orang keturunannya. Mereka yang memiliki darah keluarga Chang yang mengalir di dalam tubuhnya. Tidak seorang pun yang tidak termasuk dalam garis keturunan kami boleh memasuki wilayah terdalam. Lebih baik kamu sekarang pergi dari tempat ini sebelum ada bahaya yang mengancam nyawamu." Setelah mengatakan hal itu, tubuh lelaki tua itu perlahan mulai memudar dan menghilang perlahan dalam kabut yang semakin padat kembali, tanpa meninggalkan jejak apapun. Xiaoyan hanya bisa menghela nafas dalam-dalam, matanya penuh dengan tekad yang tak tergoyahkan. Ia tahu bahwa jalan pulang bukanlah pilihan. Terlalu banyak nyawa yang tergantung pada keberhasilannya mendapatkan jantung guntur. "Aku tidak mungkin kembali lagi," gumamnya dengan keras, "tak peduli apa yang terjadi. Aku akan masuk dan mencapai tujuanku." Namun tidak lama setelah ia melangkah beberapa langkah lagi ke dalam, suara napas terengah-engah tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Xiaoyan dengan cepat menoleh dan melihat Chang Yuhua yang sempat menghilang muncul kembali. Dengan pakaiannya sobek dan beberapa bagian tubuhnya terluka, darah merembes dari luka-luka tersebut, ia terpeleset sedikit sebelum mampu menyeimbangkan tubuhnya. Kemudian dengan suara yang lemah namun jelas berkata, "Maaf, aku minta maaf telah menghilang begitu saja tanpa memberitahumu." Xiaoyan mendekatinya dengan cepat, melihat kondisi Chang Yuhua dengan tatapan yang penuh dengan curiga namun juga sedikit perhatian. "Kemana kamu pergi, dan mengapa kamu terluka seperti ini?" tanyanya dengan suara yang dingin namun tidak menyertai kemarahan. Chang Yuhua menghela nafas dengan kesusahan, kemudian memegang luka di dadanya sambil menjawab, "Aku membutuhkan bantuanmu. Xiaoyan, tolong bantu aku mencapai puncak gunung hitam yang ada tepat di depan kita. Di sana terkubur pemimpin terakhir dan terkuat dari keluarga Chang, leluhur kami yang mendirikan seluruh garis keturunan ini." Pada saat itu, Xiaoyan menyipitkan matanya dengan cermat. "Jadi kamu memang menyembunyikan sesuatu dari aku," ucapnya dengan nada yang menunjukkan bahwa ia sudah menyadari hal itu sejak lama. "Kamu bukanlah hanya seorang doga seperti yang kamu katakan. Kekuatan yang kamu sembunyikan jelas jauh lebih besar dari itu." Chang Yuhua mengangguk dengan penuh rasa sesal. "Benar. Aku telah menyembunyikan kekuatan sebenarnya yang aku miliki sebagai salah satu keturunan keluarga Chang. Aku tidak bisa memberitahumu sebelumnya karena ada larangan yang sangat ketat." Kemudian ia melihat langsung ke mata Xiaoyan, dengan tatapan yang penuh dengan keyakinan. "Aku tahu bahwa kamu datang ke sini untuk mendapatkan jantung guntur. Aku tidak bisa menyangkal bahwa jantung guntur itu sangat sulit ditaklukkan. Bahkan leluhur kami sekalipun menghadapi kesulitan besar untuk menguasainya. Namun jika kamu bersedia membantu aku mencapai makam leluhur kami di puncak gunung hitam, aku akan memberikanmu sesuatu yang tak kalah berharga sebagai imbalan." "Apa yang bisa kamu berikan?" tanya Xiaoyan dengan rasa penasaran yang muncul di dalam dirinya. "Teknik petir tingkat kuno yang hanya diajarkan kepada pemimpin keluarga Chang," jelas Chang Yuhua dengan suara yang semakin kuat.
dan juga sebuah teknik terlarang yang mampu mengintegrasikan kekuatan petir dengan energi tubuh secara sempurna. Kedua teknik itu akan membuat kekuatanmu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan mungkin cukup untuk membantumu dalam perjuangan melawan Taiksu, bahkan jika kamu belum bisa menguasai jantung Guntur sepenuhnya. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Xiao Yan akhirnya mengangguk dengan tegas dan memutuskan untuk memberikan bantuan. Baiklah, ucapnya dengan suara yang penuh tekad, kalau begitu tunjukkan jalannya menuju Gunung Hitam tersebut, kita tidak punya banyak waktu untuk berlama-lama. Namun sebelum mereka memulai perjalanan, Chang Yuhua menghentikannya dengan sedikit mengangkat tangannya. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang serius dan khawatir. Sebelum berlanjut, aku ingin memberitahumu sesuatu yang penting, katanya dengan nada yang rendah namun jelas, jalan ke dalam gunung itu sangatlah berbahaya, bahkan lebih berbahaya dari apa yang kamu bayangkan. Aku sendiri terluka seperti ini bukan karena serangan musuh, melainkan karena sedikit tersentuh oleh kekuatan makhluk penjaga yang ada di sana. Kita harus melewati kawasan yang ditempati oleh ikan purba bernama sirip guntur. Ikan-ikan ini telah ada sejak zaman kuno, memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, dan tubuh mereka selalu diselimuti oleh guntur liar yang tidak bisa dikendalikan siapapun. Siapapun yang berani melewati wilayah mereka akan langsung menjadi target serangan mereka. Xiao Yan hanya tersenyum sedikit dengan keyakinan yang tak terbantahkan. Tenang saja, jawabnya dengan tenang, kekuatan yang aku miliki sudah cukup untuk menghadapi apapun yang menghalangi kita. Ayo kita lanjutkan perjalanan sebelum ada makhluk lain yang datang mengganggu kita. Mereka pun melanjutkan perjalanannya melalui kawasan alam guntur ekstrim yang semakin suram dan penuh dengan energi yang tidak stabil. Tidak lama kemudian, sebuah danau yang sangat luas muncul di depan mata mereka. Permukaan airnya tenang namun mengeluarkan kilatan-kilat yang samar, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang kuat bersembunyi di dalamnya. Dan benar saja, saat mereka mulai mendekati tepi danau, segerombolan ikan purba sirip guntur sudah muncul dari kedalaman air. Mata mereka menyala seperti bara dan siripnya mengeluarkan kilatan guntur yang mengerikan. Siapapun yang melewati wilayah ini akan dihantam oleh kami. Suara seperti guntur terdengar dari arah ikan-ikan tersebut sebelum mereka dengan cepat meloncat dari air. Tubuh raksasa mereka menyembur ke arah Xiao Yan dan Chang Yuhua dengan kecepatan luar biasa. Tanpa ragu, Xiao Yan melesat naik ke udara dengan gerakan yang lancar. Saat salah satu ikan besar hendak menghantamnya, ia mengeluarkan tinju yang penuh dengan energi guntur dan langsung menghantam bagian kepala ikan tersebut, membuat tubuh ikan itu langsung meremuk dan terlempar kembali ke dalam danau. Guntur Phoenix muncul kembali, teriak Xiao Yan dengan suara yang menggema. Segera setelah itu, seekor sosok Phoenix berbentuk guntur muncul dari belakangnya dengan kilatan menyilaukan. Dengan perintah Xiao Yan, Phoenix itu langsung menyambar ke arah sekelompok ikan sirip guntur yang sedang menghujani mereka, menyebabkan ledakan dahsyat yang membuat tubuh ikan-ikan tersebut langsung hangus menjadi debu halus yang terbawa angin. Chang Yuhua yang berdiri di tepi danau benar-benar sangat terkejut melihat kekuatan Xiao Yan. Matanya membelalak dan wajahnya terpampang ekspresi kagum yang tak bisa disembunyikan. Ternyata kamu benar-benar mampu mengendalikan jantung guntur dengan baik, gumamnya dengan penuh kagum. Kekuatan ini jauh melampaui apa yang aku bayangkan sebelumnya. Setelah semua ikan penjaga berhasil dibasmi dan kawasan sekitar danau kembali tenang, mereka pun melanjutkan perjalanannya lagi, mengarahkan langkah ke arah puncak Gunung Hitam yang tampak menjulang tinggi di kejauhan, tertutup oleh kabut dan kilatan guntur yang terus menyambar di sekelilingnya. Selama perjalanan mendaki Gunung Hitam yang semakin curam dan terpapar guntur padat, Xiao Yan tidak bisa tidak memperhatikan satu hal yang mencolok. Guntur-guntur yang terus menyambar ke segala arah seolah-olah sengaja menghindari dua sosok tertentu, Yang Mulia Ratu, dan juga Chang Yuhua yang berjalan di sisinya, padahal dirinya sendiri terus-menerus harus menghalangi serangan guntur yang datang tanpa henti. Aku heran mengapa guntur-guntur di sini tidak menyerang Chang Yuhua sama sekali, pikir Xiao Yan dalam hati. Aku yakin dia menyimpan banyak misteri yang belum terungkap, namun sekarang bukan waktu yang tepat untuk membongkar semuanya. Meskipun begitu, rasa penasaran akhirnya membuatnya tidak tahan lagi. Ia berhenti sejenak dan menoleh ke arah Chang Yuhua dengan tatapan yang penuh dengan rasa ingin tahu. Katakan kepadaku, ucap Xiao Yan dengan suara yang jelas. Sebenarnya kekuatanmu bukan hanya seorang doga seperti yang kamu katakan kan? Bagaimana mungkin kamu bisa menghindari serangan guntur-guntur liar ini dengan begitu mudah? Sedangkan aku harus terus menghadapinya tanpa henti. Chang Yuhua berhenti juga, wajahnya menunjukkan ekspresi yang penuh dengan rasa sesal namun juga keyakinan. Ia menghela nafas perlahan sebelum menjawab, aku mengerti rasa penasaranmu, Xiao Yan, benar saja, aku tidak bisa menyembunyikan segala sesuatu selamanya. Semua misteri tentang diriku dan keluarga Chang akan terungkap nanti.
ketika kita sampai di tempat tujuan kita, aku berjanji padamu bahwa aku tidak pernah memiliki niat untuk menyakiti siapapun. Semua yang kulakukan hanyalah untuk melindungi tanah air kita dan melestarikan warisan keluarga." Xiao Yan mengangguk perlahan. Meskipun rasa curiganya masih belum hilang sepenuhnya, ia memutuskan untuk mempercayai janji Chang Yuhua dan melanjutkan perjalanan. Mereka terus mendaki melalui jalan yang semakin sulit, dengan tebing curam dan tanah longsor yang sering menghalangi langkah mereka. Guntur terus menyambar di sekelilingnya, namun seperti yang diamati sebelumnya, tidak pernah menyentuh Chang Yuhua sama sekali. Setelah beberapa saat berkutat dengan medan yang berat tersebut, mereka akhirnya sampai di puncak Gunung Hitam, lokasi yang dicari-cari. Seolah-olah waktu berhenti sejenak, pemandangan luas dan pemandian matahari yang mulai tenggelam menghiasi langit di atas mereka. Sementara, sebuah struktur makam kuno dengan ukiran karakter Chang yang jelas terlihat Xiao Yan berdiri di puncak gunung yang menjulang tinggi. Ketika pandangannya tertuju pada sebuah patung batu megah di sudut ujung puncak, patung itu adalah sosok lelaki gagah yang berdiri dengan tangan di belakang punggung, menatap jauh ke arah langit dengan ekspresi yang penuh tekad. Begitu melihat patung tersebut, Chang Yuhua langsung bersemangat dengan air mata mengalir deras. Ia berlari cepat mendekatinya lalu berlutut dengan rasa hormat yang mendalam. Xiao Yan dan Yang Mulia Ratu mengikutinya, menatap patung yang meskipun dari batu tapi tampak hidup dan luar biasa. Ketika Xiao Yan mendekat lebih jauh, dia seolah terkena genjutsu dan melihat masa lalu sang pria dalam patung. Ternyata dia adalah pemilik asli jantung guntur ekstrim, yang pernah menggunakan kekuatan itu untuk melawan dunia iblis dan mempertaruhkan nyawanya demi dunia sensi. Dia menghadapi ribuan makhluk iblis dengan kekuatan guntur yang luar biasa kuat. Setiap serangannya disertai kilat, menyambar, dan ledakan guntur yang memekakkan telinga, dengan kecepatan yang luar biasa. Pemandangan kemudian berubah. Sang pria kini duduk bersila, tubuhnya tertutup debu dan vitalitasnya sudah sangat redup. Dengan wajah penuh keengganan, ia bergumam bahwa meskipun akan mati, jiwanya tidak akan pernah hilang. Tak lama kemudian, Xiao Yan kembali ke kenyataan, masih menatap patung batu di depannya. Kesedihan mendalam terpancar dari diri Chang Yuhua. Matanya memerah seolah telah mengalami banyak penderitaan yang tak bisa diungkapkan. "Aku sungguh tidak berguna," ujarnya dengan suara bergetar. "Aku tidak bisa melindungi keluarga Chang. Sekarang mereka sudah musnah dan aku adalah yang terakhir. Aku bingung harus bagaimana dan bagaimana cara bertanggung jawab pada leluhur kita." Lalu Chang Yuhua menoleh ke Xiao Yan dengan tekad di matanya. "Tolong bantu aku menyelesaikan metode rahasia menukar daging dan jiwa. Aku bersedia mengorbankan hidupku untuk membangkitkan leluhurku."